kan hubungan kita kepada Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Nah, kita masih di Kupluk tentu saja, Kulik Pengetahuan lewat Umul Kitab bersama saya Danus Sang Bintang dan juga Gus Kholil Mustamid Asrori yang jauh-jauh dari rumahnya datang ke rumah saya. Nyebrang Kali Progo, Mas. Oh iya loh, jauh banget loh itu. 5 menit tuh jauh loh kalau jalan kaki. Oke, Nun sewu Mas, saya oh, ini. enggak apa-apa, santai aja, santai aja. Yang pasti kita masih di bulan Dzulhijjah ini, Gus ya, dan bulan yang baik sekali untuk kita banyak ngobrolin soal-soal seperti ini. Terutama soal kualitas iman, amal, kualitas amal. Nah, ini kita juga perlu ada pembahasan khusus soal kualitas amal ini. Karena orang kalau sudah merasa amalnya cukup terus malah kemelindi ya gitu-gitu. Gimana Gus? Begini, kualitas amal. Ya. Dari sisi bahasa, ungkapan panjenengan itu sudah bisa kita mengerti sebenarnya kualitas amal bukan kuantitas. Ini. Kalau sebelumnya kita membahas makanan yang halalan thayyiban, makanan yang halal dan yang baik, ada juga amal yang baik. Ya. Atau kalau di bahasa Islam itu amalan solihan. Kita sering berdoa, Allahumma rzuqna amalan solihan, amalan solihan makbulan. Ya Allah, karunikanlah kepada kami amal yang baik dan yang diterima. Itulah amal yang baik dan diterima itu bagaimana? Ya tentu saja amal yang berkualitas. Nah, kualitas amal itu bagaimana? Kualitas amal itu adalah amal-amal yang baik dan benar yang hanya diperuntukkan atau dipersembahkan kepada Allah. Ya. Seperti contohnya kurban. Ini kan bulan Dzulhijjah, kurban. Idul Adha itu berkurban. Ya. Lalu kemudian makan makanan yang halalan thayyiban itu termasuk amal yang baik. Ya. Selain ritual-ritual yang oleh Allah, oleh syariat memang sudah ditetapkan kewajibannya seperti sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Maka karena sholat, contoh sholat sholat itu kan termasuk amal, berarti amal ibadah yang wajib. Sholat yang berkualitas bagaimana? Sholat yang berkualitas ya yang benar-benar lillahi ta'ala. Kita tidak tahu ukurannya hanya dari sisi lahir saja. Adalah ada orang namanya Arab, Ya. bin abu-abu, abu-abu jadinya abu-abu jadi awu. Arab terus sholatnya wah pertentangan, daki. Kalau takbiratul Allahu Akbar ya, kayak gitu. Saya banget. Terus sholat terus pakaiannya juga itu tidak bisa itu jadi ukuran bahwa dia kualitas amalnya. Contoh begini Mas Danu, ada dua orang umurnya 60 tahun sama-sama ini. Yang satu hidup di lingkungan yang memang taat beragama, religius. Sejak kecil bahkan sebelum balik dia sudah berada dalam lingkungan yang syariat banget, yang di bawah tekanan. Betul. Harus begini, harus begini. Halal haram boleh tidak, halal haram boleh tidak, dan seterusnya. Sampai umur 50 tahun, bahkan lebih, dia sholat terus. Tetapi dilalahi oleh Allah, diuji dengan kehidupan lahir yang apa adanya, bahkan nun sewu mungkin miskin,
sakit-sakitan, kismin. Iya. Lalu dia bosan. Dia menghubungkan sholatnya dengan keadaan seperti itu. Saya sudah sholat kok ora sugih-sugih. Lalu dia bosan sholat. Ya. Terus dia ngetu cari duit, bahkan mengabaikan syariat, sudah tidak menaati syariat lagi. Orang-orang yang menekan dia melakukan syariat sudah nggak ada, sakar PDW. Ya. Terus yang satunya lagi itu sejak kecil hidup di lingkungan yang kumuh, sampai gitu. Kemudian jadi kepala preman, hidupnya enak, dapat setoran tok. Tapi dia lama-lama mikir, Allah menunjukkan hidayah, kuasanya, hidayahnya, orang ini bosan melakukan kejahatan. Lalu dia menyepi itu tidak harus hidup di tempat yang sepi, Mas Danu, tetapi pindah dari lingkungan yang seperti itu ke lingkungan yang baik. Kalau perlu tidak ada yang kenal gitu. Nah, lalu dia belajar tentang sholat, belajar tentang ibadah. Dia tekun melaksanakan sholat. Kemudian 5 tahun kemudian, umur 60 tahun, kedua orang ini meninggal, mati. Yang satu dalam keadaan tidak sholat, tapi sudah sholat 50 tahun. Yang satu dalam keadaan sholat, tetapi hanya sholat 10 tahun. Hanya sholat 10 atau 5 tahun. Kira-kira yang baik yang mana? Nah, yang mati dalam keadaan sholat dong. Nah, maka kita tidak bisa menilai apapun atau siapapun seenak karep kita sendiri. Nah, belum pasti yang nampak baik itu benar-benar baik, dan belum pasti yang nampak jelek itu benar-benar jelek. Belum tentu manusia itu manusiawi, dan belum tentu orang Islam itu Islami, ya. Iya betul. Bukan manusia bisa manusiawi, seperti monyet. Monyet itu lihat saya. Monyet itu kok bisa melakukan hal-hal seperti kelakuan manusia. Wah, monyetnya manusiawi atau seperti manusia. Tetapi ada manusia yang tidak manusiawi, kelakuannya seperti monyet. Kebalikannya, manusia kok rakatoan, manusia kok ngutil, ini tidak manusia. Begitu juga ada orang Islam yang tidak Islami, sukanya nyalah-nyalahkan orang lain, nun sewu, bahkan mengkafir-kafirkan, sampai makanan klepon dibilang tidak Islam. Itu aneh banget. Bahkan menggunakan berita-berita yang belum jelas untuk menguatkan kadar imannya gitu. Betul. Juga Islami banget. Nggak Islami dan tidak syar'i. Dia hidup dalam lingkungan yang ada syariatnya, ada aturannya, tapi dia tidak syar'i atau tidak menaati peraturannya. Seperti kalau kita lampu merah harus berhenti tapi tetap nyerondol jalan, itu tidak syar'i, meskipun dia Islam atau meskipun dia bahkan Pak Kiai sekalipun atau guru agama. Lampu merah ngeronjol itu tidak syar'i, tidak sesuai syariat atau tidak sesuai peraturan. Jadi sekali lagi kita tegaskan, Mas Danu, bahwa amal yang berkualitas itu amal yang dilakukan sepenuh kesadaran hanya menggapai ridho Allah lillahi ta'ala. Kapan hari itu kita membahas soal ikhlas itu lillahi ta'ala. Nah, waktu itu kita obrolkan bahwa ikhlas atau lillahi ta'ala itu kalau tidak merugikan atau mencakai. Boleh nggak sih kita beramal terus dipamerin orang gitu? Kalau diperlihatkan boleh, tapi diperlihatkannya itu tidak dalam rangka pamer bahwa saya ini orang baik, saya sudah baik, nggak boleh. Tapi kalau diperlihatkan agar kita bisa bareng-bareng melakukan kebaikan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi apa bisa ya manusia kayak gitu itu? Ya berat loh itu. Berat. Tapi saya kok punya keyakinan bisa. Bisa ya. Bisa. Dan banyak di luar sana ya. Banyak. Semoga ya. Banyak.
banyak. Apalagi di selingkar saya kan juga banyak teman-teman yang melakukan aksi kemanusiaan, terus gerakan-gerakan hari Jumat bagi nasi misalnya gitu loh. Baik, bagus. Di kayak gitu di-upload di Facebook, kita sudah berbagi ke pengemis misalnya atau tukang becaknya, kita foto bareng gitu, boleh nggak sih? Boleh, nggak apa-apa, asal sekali lagi niatannya tidak, ya tidak, kalau di bahasa Islam riya, asal tidak karena riya itu ingin dipuji, atau sum'ah itu ingin didengar. Kalau orang lain mendengar nggak masalah, tapi kalau orang lain mendengar itu karena kita memang ingin didengar, itu ya nggak boleh. Tapi kalau ngajaknya sambil ngomong gini, oh, kamu sudah yakin amalmu baik, misalnya gitu, bu, kamu ikut saya untuk beramal gitu, itu gimana Gus? Gimana ya? Ya, mosok kue jajan 1.000 nang warung ngolah nek kon nyumbang masjid kok ora gelem gitu. Ada yang seperti itu mungkin. Ya. Ya kalau itu memang berangkat dari niat yang tulus nggak masalah, artinya begini. Mungkin tapi caranya yang kurang elegan ya. Sebentar Mas Danu, guru saya itu punya guru. Semua guru saya itu tidak pernah ngajak-ajak atau tidak pernah nyuruh-nyuruh. Tapi yang mereka lakukan, yang beliau-beliau lakukan selalu baik bagi saya. Artinya sebenarnya ajakan itu bil hikmah, Mas Danu. Bil hikmah itu maksudnya kita berbuat baik itu sudah mengajak orang lain baik, nggak usah banyak dari contoh saja. Contoh, maka Rasulullah itu kan uswatun hasanah, teladan yang baik. Seperti Rasulullah memberikan pelajaran sholat atau mengajak sholat itu tidak penting sing banyak ngomong seperti sholat itu nggak pernah. Rasulullah cukup bilang ngendika begini, bersabda gini, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Gitu, simpel ya. Niru. Jadi kalau mengajak kebaikan kepada orang lain, ya udah kita lakukan kebaikan, nggak perlu banyak ngomong. Itu nanti jadi jarkoni tuh Mas. Iya. Ujar-ujar orang lakoni. Iya. Nah. Ya ini saya ngobrol loh Mas. Kita kan ngobrol kita ngobrol, bukan padu. Iya. Ini Oke, terima kasih Gus ya, sudah memberikan ilmu kita. Semoga amal kita berkualitas. Semoga. Amin. Kita nggak tahu berkualitas atau enggak. Iya, ya nanti hitungannya yang tahu hanya Gusti Allah. Gitu. Iya, teman-teman, itu tadi obrolan saya dengan Gus Khalil Mustamid Asrori tentang kualitas amal. Nah, semoga kita juga bisa mendapatkan hikmah di dalamnya. Amin. Kita tetap akan terus ada di Kupluk, ngomongin isi Kupluk serenyah makan kerupuk. Kremes. Nah, itu dia. Sampai jumpa lagi di Kupluk selanjutnya. Tetap di Danu Sang Bintang Official. Jangan lupa like and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.